detik ya. Ini debit air yang diambil PDAM hampir 60 liter per detik. Kalau hitungan saya nih, kalau air ngalir sungai ya. Tapi ini dengan kekuatan sirkulasi, ini bisa lebih dari 60 liter per detik, Kang. Karena lamun 120 liter kan segede drum. Ya. Dia karena durasinya kencang, sirkulasi bisa lebih dari 60 liter per detik ya. Anu diambil ya. ke PDAM. Ya, yang seharusnya ngaliri sawah, pesawahan. Luar biasa PDAM das dijual belikan. Karena di aturan das di bibir sungai itu sekarang aturannya 25 meter. Tidak boleh ada bangunan, tidak boleh. Itu di bibir sungai. Ini mata air Cibinong. Di mana Pemkab Bogor pemerintahnya di Cibinong. Ini titik nol Cibinongnya. Saya barusan ngobrol dengan tokoh-tokoh di sini. Ini titik nol Cibinong. Air yang ngalir ke Cibinong. Ini di Beko. Dan pemerintah di mana? Nggak ada. Dan saya sebagai pelaku petani. Cuman di dalam hal ini ketika kita bertani gitu kan, yang namanya petani itu identik dengan air. Ketika misalkan air tidak ada, berarti apalah daya gitu kan. Sehingga banyak kegagalan dalam bertani gitu kan. Dikarenakan apa? Karena satu sisi irigasinya adalah kering kerontang gitu. Terutama kita menanam padi, kita udah nggak bisa menanam padi selama 10 tahun gitu. Karena kekeringan, Pak. Karena kekeringan. Akibat dari apa faktor cuaca apa memang ada unsur kesengajaan jadi lahan ini bisa kering, Pak? Kalau misalkan faktor cuaca atau alam itu tidak masalah sama sekali. Mau musim kemarau, mau musim hujan, di sini kita debit air alhamdulillah untuk di bagian hulu gitu kan. Alhamdulillah, walaupun pada dasarnya udah kejadian dulu sekitar tahun 90 itu kemarau 8 bulan alhamdulillah debit air tidak mengurang sedikit pun gitu. Cuman ini ada kendala-kendala di bagian hulu karena adanya satu sisi dari PDAM pengolahan gitu kan, pengolahan sarana air bersih. Selain daripada PDAM, ada juga perusak lingkungan yaitu peletokan dengan hidran-hidran liar. Itu berada di bagian hulu sehingga mengakibatkan keringnya irigasi dan lahan-lahan pertanian. Ya, berarti para petani yang ada di wilayah ini terdampak ya, Pak ya? Jadi nggak bisa petani gitu. Bukan terdampak lagi, super terdampak ini, Pak. Super terdampak. Soalnya kalau bersawah. Iya, soalnya kan kita di sini berapa hektar ini? 50 hektar ini. Jangankan kita bicara mau nanam 10 hektar, untuk lokasi saya aja yang berada di blok 2, saya untuk bulan ini rencana mau nanam padi. Saya nggak bisa dikarenakan tidak pedenya gitu kan, karena debit air yang tidak memadai. Sementara sawah saya itu nggak luas, cuman yang di blok 1 kurang lebih yang di blok 2 sekitar kurang lebih 2000 meter, yang di blok 4 kurang lebih 400 meter. Itu aja saya nggak pede. Ketika menanam padi saat ini, apakah berhasil menanam padi atau tidak, dikarenakan kondisi daripada irigasi seperti ini gitu. Ya, terus untuk solusinya ini gimana, Pak, kalau udah kering seperti ini? Harapan besar saya, satu sisi masyarakat udah berusaha keras, dalam arti kita udah ada kerja bakti. Terus kedua, memecahkan masalah ini baik di tingkat
RT, RW, dan desa, cuman tidak adanya klarifikasi sampai saat ini. Harapan besar saya adanya pemangku-pemangku kebijakan yang hadir ikut serta di dalam kesengsaraan dan keterlantaran kebutuhan para petani. Salah satu sisinya, satu, uji AMDAL tentang PDAM yang mengakibatkan kekeringan lahan 50 hektar. Kita menuntut kepada PDAM kembalikan fungsi irigasi pertama. Terus kedua, karena adanya hidran-hidran liar, tolong difasilitasinya hidran liar dengan skala prioritas, karena hidran liar tersebut adalah sebagai perusak lingkungan gitu. Karena tidak bijak, bukan tidak boleh mengambil air atau menggunakan air. Tolong gunakan air DI Cibinong Cikubang dengan secara bijaksana, yaitu dengan menggunakan baik satelit atau pompa atau jet pump, itu nggak masalah. Kalau misalkan dengan peprotokan itu saya sangat tidak setuju sekali. Kita udah duduk bareng beberapa kali sampai saat ini tidak ada klarifikasi. Terus ketiga ya, dengan harapan besar ini semoga areal yang 50 hektar ini bisa berfungsi kembali gitu. Yep. Biasanya air di sini bisa tani bagus, melak padi bisa, melak jagung bisa, ubi bisa. Sekarang selama sudah 10 tahun melak padi tidak bisa, melak ubi busuk, jagung pun tidak mau hidup karena tidak tersalin sama air. Ya, di sini tolong kembalikanlah fungsi kembali air ini supaya kita ini bisa membayar pajak, karena selalu rugi. Dari mana kita untuk membayar pajak? Di Gang Buntu banyak yang tidak bisa membayar pajak karena hasil tanina ini selalu rugi. Dasarnya apa? Air. Nah, di sini saya tolong kembalikan air ini supaya bisa membayar pajak semua. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma ibu bumi kalau tempat ka bumi sir madina perluar patah telah bumi kauripan bumi suci jagat suka suci kersani Gusti Allah. Nah, ini adalah salah suatu bukti lingkungan yang benar-benar terdampak masyarakat terhadap para petani. Kang Rohim sebagai Gapoktan, saya sebagai Gapoktan sangat prihatin, sedih lihatnya. Anak incu orang rek dikamanakeun ieu cai usah tetes-tetes acan dari tadi ngelimpah. Apa yang disampaikan Kang Rohim saya ngerasakan, Kang. Dan secara ilmiah saya udah buktikan dampak perusakan atau pengambilan air yang tanpa koordinasi dengan masyarakat sekarang ini terwujudnya di sini dampaknya. Di saya pun, saya sebagai pengelola sumber mata air, saya di KTHW dari 2007 sampai 2011 sempat mendatangkan pihak para ahli. Ada 3 sumber, sekarang sumber air surutnya hampir separoh, dari yang 80 liter per detik sekarang jadi 40 liter per detik. Karena penyebab itu tanpa sadar lingkungan. Artinya saya benar-benar sangat prihatin dengan kondisi ini. Intinya niat mohon doanya Pak, saya biar jago ringkas, biar sehat. Saya akan perjuangkan hak masyarakat, hak petani dengan Kang Rohim bahwa di Gapoktan Sukaluyu, saya di Gapoktan Sukajaya. Saya merangkap sebagai pelaku lingkungan hidup juga. Nanti akan saya sampaikan ini ke masyarakat umum. Terlebih yang paling utama adalah pamangku kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harusnya hadir untuk memakmurkan masyarakat. Ini pemerintah malah tidak mau hadir dan bahkan hak-hak masyarakat diambil. Itu aja mungkin, mohon doanya Pak, akan saya perjuangkan. Pak Rohim, Pak RT bersabar, saya akan perjuangkan ke para
pemangku kebijakan ke tingkat sampai tidak perlu ke Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing, terus Pak Prabowo mungkin sebagai pemangku kebijakan di tingkat NKRI nomor 1 ini. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari masyarakat, ya kurang lebih jumlah jiwa sekitar 800 orang. Saya ngeri kalau kita tidak diperjuangkan untuk kita, karena dampaknya begitu. Hatilah kita. Karena prihatin sekali dampak lingkungan kita ini.